Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa kembali di channel pembelajaran IPA. Kali ini adik-adik masuk kelas 7 semester 2. Untuk semester 2, nanti yang kita pelajari adalah satu, sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. 2, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. 3, pencemaran lingkungan. 4, pemanasan global. 5, lapisan bumi, gempa bumi, gunung berapi, dan banjir. Yang keenam adalah sistem tata surya. Oke, kita sekarang memasuki bab 1, yaitu tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Kita, makhluk hidup, itu sebetulnya terdiri dari bagian-bagian yang sangat kecil. Yang paling kecil adalah sel. Sel-sel sejenis nanti akan bekerja membentuk jaringan. Jaringan-jaringan akan membentuk organ. Organ-organ yang satu sistem nanti akan membentuk sistem organ. Begitu dan seterusnya. Jadi, organisasi kehidupan tersusun dari sel, jaringan, organ, sistem organ, hingga organisme. Untuk dapat memahami organisasi kehidupan, maka kali ini kita akan membahas mengenai organisasi kehidupan dari struktur dan fungsi sel hingga organisme. Sekarang bagian yang terkecil, sel. Sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil pada makhluk hidup. Sel sebagai unit struktural terkecil bermakna bahwa sel merupakan penyusun yang mendasar bagi tubuh makhluk hidup. Setiap sel tersusun atas berbagai bagian, yaitu membran plasma, inti sel atau nukleus, sitoplasma, dan organel sel. Pada makhluk hidup multiseluler, sel-sel yang memiliki bentuk serupa berkumpul bersama dan menjalankan satu fungsi yang sama, maka akan membentuk jaringan. Apa itu jaringan? Ingat-ingat ya, apa itu jaringan? Jaringan-jaringan yang berbeda kemudian akan menyusun suatu organ yang memiliki fungsi tertentu. Apa itu organ? Ayo ingat-ingat. Organ adalah jaringan-jaringan yang berbeda kemudian menyusun suatu organ yang memiliki fungsi tertentu, misalnya organ jantung, organ paru, dan seterusnya. Organ-organ yang berbeda yang bekerja bersama-sama akan membentuk sistem organ. Terus ya. Kita lanjutkan. Pada pengamatan yang dilakukan oleh ilmuwan, ditemukan bahwa sel memiliki dua struktur, yaitu prokariotik dan eukariotik. Apa itu prokariotik dan eukariotik? Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, yang artinya sel prokariotik adalah sel yang memiliki materi genetik DNA yang tidak dibungkus oleh membran inti. Contohnya, sel prokariotik adalah sel bakteri. Bakteri itu tidak memiliki membran inti. Yang kedua adalah sel eukariotik. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Sehingga terjadi pemisahan antara inti sel dan sitoplasma. Contoh sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan hewan.
kita akan membahas tentang sel tumbuhan dan hewan. Oke, kita lanjutkan materi kita. Struktur dan fungsi organel sel. Yang pertama, membran sel atau membran plasma. Membran sel merupakan bagian luar yang membungkus sel. Plasma tersusun dari molekul-molekul lipid, protein, dan sedikit karbohidrat. Membran plasma berfungsi sebagai tempat keluar dan masuknya ion, molekul, serta senyawa dari atau ke dalam sel. Membran plasma ini bersifat semi-permeabel. Apa itu semi-permeabel? Yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan seleksi terhadap substansi yang akan masuk atau keluar sel. Jadi yang bisa masuk atau keluar di dalam sel itu hanya materi-materi tertentu. Nah, itu plasma yang memisahkan itu namanya semi-permeabel. Berikutnya, inti sel atau nukleus. Pada sel eukariotik, inti sel dibatasi oleh membran inti. Membran inti berguna untuk pertukaran materi antara nukleoplasma dan plasma inti dengan sitoplasma. Di dalam sel, nukleus memiliki fungsi utama mengendalikan seluruh aktivitas sel, yang maksudnya dapat dijabarkan sebagai berikut. Jadi membran inti itu mengendalikan seluruh aktivitas sel. Antara lain A. Mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme di dalam sel. B. Menyimpan informasi genetik atau gen dalam bentuk DNA. C. Mengatur kapan dan di mana ekspresi gen-gen harus dimulai, dijalankan, dan diakhiri. Yang kedua, tempat terjadinya replikasi dan transkripsi DNA. Replikasi itu penduplikat ya, penduplikatan. Kita lanjutkan. Yang ketiga, plasma sel. Plasma sel merupakan cairan sel di bagian dalam kantong sel yang dibatasi oleh membran sel. Plasma sel meliputi dua bagian, yaitu nukleoplasma dan sitoplasma. Nukleoplasma merupakan plasma atau cairan yang terletak di dalam inti sel. Sedangkan sitoplasma merupakan cairan kental yang mengisi ruangan antara membran sel dan inti sel. Di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel, antara lain ribosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, dan mitokondria. Tahu ya bedanya nukleoplasma sama sitoplasma? Nukleoplasma merupakan cairan atau plasma yang terletak dalam inti sel. Sitoplasma adalah cairan kental yang mengisi ruangan antara membran sel dan inti sel. Jadi di luar inti sel ya. Cukup jelas? Sitoplasma itu cairan di luar inti sel. Kalau nukleoplasma di dalam inti sel. Berikutnya yang keempat. Ini yang ada di dalam sitoplasma, antara lain ribosom. Ribosom merupakan butiran kecil yang tersebar di dalam sitoplasma. Dan ada pula yang menempel di retikulum endoplasma atau RE.
Di dalam sel, ribosom berperan dalam sintesis protein. Jadi ribosom berperan dalam sintesis protein. Retikulum endoplasma atau RE. RE tersusun dari kantong pipih dan tabung 2 lapis membran yang meluas dan menutupi sebagian besar sitoplasma. Terdapat 2 jenis RE, yaitu RE kasar yang ditempeli oleh ribosom dan RE halus yang tidak ditempeli ribosom. RE kasar berperan dalam sintesis protein, sedangkan RE halus berperan dalam sintesis lemak. Ingat-ingat ya, RE halus dan RE kasar. RE kasar proses sintesis protein, RE halus proses sintesis lemak. Kita lanjutkan. Badan Golgi. Nomor 6 adalah badan Golgi. Badan Golgi merupakan kantong pipih bertumpuk yang tersusun dari ukuran besar hingga ukuran kecil dan terikat membran. Badan Golgi berfungsi untuk menghasilkan lisosom dan memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar sel atau ke membran sel. Itu badan Golgi. Yang ketujuh, lisosom. Lisosom merupakan vesikel membran berkantung yang mengandung enzim-enzim. Secara umum, lisosom berfungsi untuk mencerna molekul besar yang ada di dalam sel dan merusak sel-sel asing atau fagositosis. Jadi kalau ada sel asing atau penyakit langsung diserang, langsung dirusak oleh lisosom ini. Nomor 8, mitokondria. Mitokondria merupakan organel bermembran rangkap yang berperan dalam respirasi sel untuk menghasilkan energi sel. Mitokondria tersusun atas membran luar, membran dalam, krista, dan matriks. Ingat ya, mitokondria berperan dalam respirasi sel. Nah, ini secara ringkas ditulis di dalam tabel. Struktur dan fungsi organel sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan hewan. Organel nukleus. Strukturnya bulat dengan membran berpori, tersusun dari protein dan RNA, ribosomal, berada bebas di. Saya ulang ya. Salah nih. Saya ulang. Nukleus, struktur bulat dengan membran berpori. Fungsi mengatur seluruh aktivitas sel. Yang kedua, ribosom. Struktur tersusun dari protein dan RNA, ribosomal, berada bebas di sitoplasma dan menempel pada RE. Retikulum endoplasma ya. Fungsinya ribosom adalah tempat sintesis protein. RE atau retikulum endoplasma. Struktur tersusun dari kantong pipih dan tabung yang berhubungan dengan membran inti. RE kasar, tempat sintesis protein. RE halus, tempat sintesis lemak. Badan Golgi. Struktur kantong pipih bertumpuk. Fungsi memproses protein yang akan dibawa keluar atau ke dalam membran inti. Lisosom.
struktur vesikel yang berbentuk dari badan Golgi. Vesikel yang terbentuk dari badan Golgi. Fungsinya mencerna makromolekul dan merusak sel-sel asing atau fagositosis. Mitokondria, struktur tersusun dari membran luar, membran dalam, krista, dan matrik. Fungsi tempat respirasi seluler yang menghasilkan ATP. Ya, cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Perbedaan sel tumbuhan dan hewan. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan memiliki vakula berukuran besar, sedangkan sel hewan memiliki vakula berukuran kecil atau bahkan tidak kelihatan. Sel tumbuhan memiliki plastida, kloroplas atau klorofil ya, plastida. Ini hewan tidak memiliki plastida. Sel tumbuhan tidak memiliki sentriul. Hewan memiliki sentriul. Ini gambarnya ya. Gambar sel hewan dan sel tumbuhan. Gambarnya kayak apa? Nah, ini inti sel atau nukleus. Membran inti, membran itu lapisan. Ini sama ya. Ini inti sel, tapi ini pada tumbuhan, ini pada hewan. Vakulanya besar. Di sini vakulanya kecil. Membran sel, membran itu yang melapisi sel. Ini membran selnya. Sitoplasma, cairan antara membran sel dan membran inti. Itu sitoplasma. Kalau yang dalam nukleoplasma. Atau cairan di dalam sel, inti sel. Ini sama ya, sel tumbuhan. Hanya tadi bedanya udah dikatakan, ada perbedaannya ya. Ini RE, retikulum endoplasma. Nukleus itu anak inti yang di dalam. Mitokondria, vakula, badan Golgi, dinding sel, membran sel, kloroplasma. Oke, cukup jelas sampai di sini. Ini gambarnya ya. Ini yang organel sel tumbuhan. Ada dinding sel. Bagian luar sel tersusun atas dinding sel yang sangat keras. Bahan utama penyusun dinding sel berupa zat kayu, yaitu selulosa, tersusun dari glukosa. Vakula merupakan organel bermembran atau tonoplas yang berisi cairan vakula. Peran vakula pada sel tumbuhan adalah sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Plastida adalah kloroplas atau zat hijau daun berfungsi dalam fotosintesis. Ini yang organel hewan. Organel pada sel hewan memiliki sentriul. Sentriul merupakan sepasang struktur seperti silinder yang memiliki lubang di tengah. Sentriul berperan untuk mengatur polaritas kutub pembelahan sel hewan dan mengatur pemisahan kromosom selama
pembelahan sel. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita baru masuk ke jaringan ya. Cukup sekian dulu. Terima kasih. Semoga cukup jelas. Silahkan kalian mengerjakan soal yang sudah dipersiapkan di Google Formulir. Sekian dulu dari saya. Saya cukupkan. Sekian. Semoga sukses. Terima kasih.